saya katakan memasukkan anak ke lembaga pendidikan Wahabi itu haram. Mengapa? Karena nanti anaknya diajari durhaka pada orang tua. Kok durhaka? Nanti amalan orang tuanya disyirikkan, dibid'ahkan. Kan durhaka itu. Dan nanti dia tidak akan ziarah ke kuburan orang tuanya dan tidak akan mendoakan. Lalu dia tidak hanya durhaka pada orang tua, tapi nanti menjadi kelompok radikal. Nah ini kata-kata itu nanti mereka mengajarkan durhaka itu, wah itu kayaknya perlu dipertimbangkan itu narasi itu, adik ya. Perlu didiskusikan kembali itu. Apakah iya ulama-ulama salafi itu untuk mengajarkan durhaka kepada muridnya? Ini perlu dipertimbangkan lagi ya, perlu didiskusikan kembali ya. Ya saya menyampaikan ini ya, jadi supaya masyarakat itu jangan menelan apa yang disampaikan itu mentah-mentah tanpa dicerna terlebih dahulu ya. Kayaknya perlu dibedakan antara durhaka dengan mengkritik gitu ya. Karena dulu ya saya kan membawa santri dulu itu ke tempat-tempat atau lembaga-lembaga Wahabi, lembaga Salafi. Saya ingat benar itu adik. Di saat saya nganter mereka itu ke lembaga tersebut, apa kata ustadznya? Karim ustazah katanya itu. Sampai sekarang itu enggak saya lupakan itu kata ustadz itu. Kata pembina yang ya Salafi atau Wahabi istilahnya. Dia mengatakan kepada santri saya, Dede, yang sudah ada sebelumnya di sana, ada santri saya antar sebelumnya, kemudian saya ngantar lagi, ya. Kemudian saya ketemu sama ustadznya. Apa kata ustadz Salafi itu, ustadz Wahabi itu? Karim ustazak, silakan hormati ustadzmu. Itu katanya kepada santri senior yang jadi santri saya juga, gitu kan. Sehingga kayaknya ndak nyampe lah untuk mengajarkan kepada mereka itu untuk menjadi murid atau anak yang durhaka. Nah, jangan sampai kata-kata durhaka ini ya dilabelkan, disematkan kepada orang misalnya atau anak yang mengkritik orang tuanya. Karena mereka akan mensyirikkan orang tuanya nanti. Nah, itu alasannya. Lah kapan anak ini dikatakan durhaka? Kalau dia mengatakan orang tuanya syirik katanya kepada ibu dan bapaknya, iyalah. Tapi masa anak akan mengatakan syirik kepada orang tuanya? Saya kira enggak juga. Mungkin dia nanti akan dakwah kepada orang tuanya, Pak, Bu, nah ini perbuatan ini masuk dalam kategori syirik. Paling mungkin itu yang akan disampaikan. Apakah di saat anak mengatakan seperti itu kepada orang tuanya, apa itu termasuk durhaka? Oh, nanti dulu, adik-adik ya. Nah, kayaknya perlu ya dibedakan antara durhaka atau anak durhaka kepada orang tuanya dengan anak yang artinya memberitahu, mengkritik atau mendakwah atau berdakwah kepada orang tuanya, misalnya dengan mengatakan, oh kalau begini syirik. Dan di Salafi itu jadi tidak semuanya syirik akbar gitu, syirik yang artinya haram untuk masuk surga itu, tidak semuanya ya. Dulu pernah kita sampaikan misalnya azimat, man alaqa azimatan, kalau dulu apa istilah tamimatan ya, tamimah, man alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa saja yang menggantungkan azimat maka itu dia syirik. Nah, apakah misalnya orang tuanya pakai azimat kemudian nanti anaknya mengatakan, wahai orang tuaku, wahai ibu bapak, ini adalah perbuatan syirik, apakah itu termasuk durhaka? Saya kira enggak. Dan andai kata itu dikaitkan dengan syirik ya, kalau dia tetap punya keyakinan bahwa yang memberikan manfaat dan mudarat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, cuma tamimah itu menjadi perantara, menurut ulama Salafi itu syirik, tapi syirik asghar. Artinya syirik kecil. Tapi kalau punya keyakinan bahwa yang memberikan manfaat itu hanya semata-mata itu adalah azimat itu, tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu
syirik akbar. Berarti ya masuk dalam kategori kafir ya. Nah, saya kira kalau ada anak misalnya berbeda paham dengan orang tuanya, misalnya mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah syirik sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh misalnya dari guru-guru Wahabinya atau guru Salafinya, kayaknya masih perlu didiskusikan dan dipertimbangkan untuk dilabelkan bahwa anak itu adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah ini adik-adik ya kayaknya perlu supaya jangan sampai ya, terjadi di kalangan masyarakat itu salah paham ya. Karena di antara aswaja dengan salafi itu ada beberapa perbedaan memang ada ya. Banyak lah gitu. Misalnya cium tangan. Apakah misalnya orang yang tidak mencium tangan kepada orang yang seharusnya dicium menurut aswaja dianggap durhaka? Saya kira nanti dulu. Dia tidak cium tangannya itu karena apa dulu? Misalnya sekarang ada murid tidak mencium tangan gurunya. Tidak mencium tangan gurunya. Ini contoh aja nih misalnya. Atau anak tidak mencium tangan orang tuanya. Apakah bisa dianggap durhaka ini? Nanti dulu. Kalau misalnya ada murid tidak mencium tangan gurunya karena pemahamannya itu adalah tidak boleh. Masih ya menurut saya adik-adik yang pemahaman saya mungkin dianggap dangkal gitu ya. Masih belum dikatakan durhaka kepada guru. Karena ini berdasarkan pemahaman. Tapi kalau dia tidak mencium tangan gurunya karena sombong, na'udzubillahi min dzalik. Kan beda antara memahami cium tangan itu tidak boleh dengan sombong. Dan ulama-ulama Saudi misalnya, ulama-ulama Salafi itu tidak mau dicium tangannya oleh muridnya. Kenapa? Menurut dia, menurut keyakinannya atau mazhab yang dia pakai itu adalah mazhab yang tidak membolehkan. Nah, kalau ada orang tidak mencium tangannya berdasarkan dalil, berdasarkan pemahaman dia, bukan berdasarkan kesombongan, saya kira masih harus didiskusikan dulu kalau itu dianggap durhaka terhadap orang tua atau durhaka terhadap guru. Tapi na'udzubillahi min dzalik, kalau dia tidak mencium tangan gurunya, tangan orang tuanya karena sombong misalnya, nah itulah yang baru dikatakan durhaka. Karena ini memang pemahaman. Ada deh ya. Ya makanya jangan kaget ya. Nanti kalau ada orang yang misalnya jadi murid terus tidak mencium tangan gurunya karena gurunya sendiri tidak membolehkan gitu. Karena menurut mereka tidak boleh ya. Nah menurut ulama aswaja itu kan bagus gitu kan, sunnah lah. Menurut ulama aswaja dalam arti kelompok aswaja gitu. Nah ini perlu diklarifikasi kayaknya adik-adik ya, supaya jangan terjadi salah paham terutama sekali di kalangan masyarakat gitu. Nah, salah paham akhirnya repot itu adik-adik ya. Terjadilah permusuhan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Yang tadinya hanya perang argumentasi, perang urat saraf, akhirnya lama-lama jadi perang otot. Nah, itu yang tidak kita inginkan gitu. Nasallallahu alafiyah ya. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad